Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang sifat fisik fluida dari soal tes yang mungkin sudah pernah kalian coba, ya, yaitu kita mulai dari soal yang pertama. Di mana kita tahu bahwa salah satu sifat fisik fluida selain kapilaritas, viskositas, ada tegangan permukaan, sudut kontak, dan meniskus. Nah, kalau kalian lihat bahwa butiran-butiran air hujan itu selalu mengupayakan dirinya dalam bentuk bulat. Kenapa bentuk bulat ini? Tidak lain karena menarik seluruh permukaan itu ke bagian tengah, yaitu akibat tarikan adanya tegangan permukaan. Jadi kenapa tetes hujan berbentuk bola? Karena adanya tegangan permukaan. Berarti nomor 1 jawabannya yang B. Oke? Kemudian nomor 2 ini membicarakan tentang sifat fisik fluida yang kedua, yaitu gejala kapilaritas. Masih ingat kapilaritas naik turunnya permukaan zat cair pada suatu pipa sempit. Dipengaruhi apa? Ya, lihat rumusnya bahwa Y naik turunnya permukaan itu dipengaruhi oleh 2 gamma, namanya disebut tegangan permukaan, cos theta daripada sudut kontak dibagi dengan rho massa jenis, G gravitasi, R jari-jari. Inilah yang mempengaruhi dari sudut kontak. Jadi tidak ada pengaruh tekanan. Berarti jawabannya hanya 1, 2, 3, yaitu yang A tersebut. Oke? Kemudian nomor 3 ini masih membicarakan gejala kapilaritas, yaitu naiknya itu setinggi H. Berarti Y-nya tadi itu setinggi H1. Pada saat jari-jarinya itu adalah R. Dan air yang diangkat, berarti M1 gitu ya, itu setinggi M. Nah sekarang jari-jarinya dibuat menjadi 2R. Maka berapakah massa air yang terangkat? Ini tadi kondisi awal nggak pakai aksen, ini kondisi akhir menggunakan aksen. Kita tahu bahwa Y itu tidak lain dari H, ya, itu ditentukan oleh 2 gamma dikalikan cos theta dibagi dengan rho GR. Jadi kalau semua unsur ini tetap, gamma tetap, sudutnya tidak berpengaruh, rho juga tetap, G tetap, berarti Y berbanding terbalik dengan R. Dengan kata lain, Y aksen dibanding Y itu akan sama dengan R dibanding R aksen. Itulah perbandingannya, berbanding terbalik. Sehingga kita bisa mengetahui berapa Y aksennya. Y-nya adalah H1, sedangkan R-nya adalah R, R aksennya adalah 2R. Kalikan silang, berarti menjadi setengah H1. Lalu bagaimana dengan massa keterkaitan dengan H1? Yaitu bahwa massa itu adalah massa jenis kali volume, dan volume itu adalah luas alas kali tinggi. Kemudian luas alasnya sendiri adalah diperoleh dari luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat kali h. Karena rho nggak berubah, pi nggak berubah, kesimpulannya bahwa m itu sebanding dengan r kuadrat dan h. Berarti perbandingannya m aksen dibanding m tidak lain sama dengan r aksen dibanding r, tetapi dikuadratkan dikalikan dengan h aksen dibagi h. Itulah perbandingan keterkaitan dengan M, yaitu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu jari-jari dan ketinggiannya. Berarti M aksen dibanding M itu sama dengan R aksennya itu adalah 2R dibagi R dikuadratkan, sedangkan H aksennya itu adalah Y aksen itu, ya. Nah, berarti menjadi setengah H1 dibagi dengan H1. Habis H, habis R, berarti menjadi 2 dikuadratin
4 kali setengah kali M. Berarti adalah 2M. Persis seperti jawaban yang D. Bisa? Ini soal bagus ya, dalam bentuk perbandingan. Oke. Kemudian berikutnya, soal nomor 4, bagus sekali ini, dikaitkan dengan tekanan. Masih ingat yang namanya tekanan, dalam hal ini adalah beda tekanan, tidak lain adalah Rho GH. Hanya sendiri gunakan rumus kapilaritas, yaitu 2 gamma dikalikan cos theta dibagi Rho GR. Jadi kalau digabungkan, berarti perbedaan tekanan adalah Rho G 2 gamma cos theta dibagi Rho GR. Ternyata kecolek. Dan cosnya ini dapat dianggap sebagai 1 ya, yaitu cos 0. Berarti 2 gamma dibagi R. Itulah perbedaan tekanan. Pada peristiwa kapilaritas, permukaan cairan dengan terendah dari meniskus. Karena terendah, ini cosnya dianggap cos 0, yaitu bernilai 1. Berarti jawabannya persis seperti yang C tersebut. Oke. Kemudian kita membicarakan satuan dimensi, tentunya kita dari rumus saja ya. Kalau kita bicara viskositas, maka sebenarnya ada gaya viskositas. Gaya Stokes yang menemukan, yaitu 6 eta kali R kali V. Betul? Inilah yang disebut gaya Stokes. Maaf, ini harusnya ada pi-nya ya. Jadi 6pi eta kali R kali V. Padahal hukum Newton mengatakan F itu M kali A. Ini tak bersatuan, berarti satuan dari eta, koefisien viskositas, satuan jari-jari, meter, satuan kecepatan, meter per sekon kuadrat, satuan massa, kilogram, satuan percepatan, meter per sekon kuadrat. Maaf, ini tadi kecepatan meter per sekon. Coret, habis. Berarti M-nya kecoret, S-nya kecoret 1. Berarti satuan dari viskositas adalah kilogram meter sekon. Kalau dibuat dimensi, kilogram itu adalah massa, meter itu panjang, berarti min 1, sekonnya juga min 1. Persis seperti ml min 1, T min 1, yaitu jawaban B. Oke. Kemudian kita bicarakan tentang kecepatan terminal. Masih ingat, kecepatan terminal itu adalah kecepatan maksimum dari suatu benda yang dicemplungkan di dalam fluida. Rumusnya adalah 6/2/9 R kuadrat G, eta, rho benda dikurangi rho fluida. Nah, sekarang kecepatannya itu pada suatu cairan, yaitu jari-jari Y 3 kali jari-jari X. Berarti yang dilihat hanya jari-jari saja. Kesimpulannya, kecepatan terminal sebanding dengan jari-jari kuadrat. Berarti yang lain nggak berubah. Coret. Oke. Lalu gimana perbandingannya? Berarti VY dibagi VX. Berarti sebanding dengan sama RY dibagi RX. Jangan lupa ya, dikuadratkan. Berapa? Jari-jari Y 3 kali jari-jari X. Berarti dibagi RX dan dikuadratkan. Berapa 3 kuadrat? 9. Artinya 9/1. Berarti jawaban C. Oke. Kemudian ini sebuah gejala peristiwa kapilaritas. Jadi ada sebuah cawan. Cawan itu artinya ya sebuah wadah. Sebuah wadah dimasukkanlah sebuah cairan. Kemudian diletakkanlah sebuah pipa kapiler, yaitu pipa yang sempit sekali ke dalam cairan tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata cairan di dalam pipa lebih tinggi daripada di dalam cawan tersebut. Naik dia setinggi itu dibanding yang di sini tidak setinggi dari pipa kapiler.
Kenapa itu bisa terjadi? Tentunya adesi, yaitu cairan dengan dinding wadahnya, lebih kuat tarikannya daripada kohesi. Jadi gimana? Gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi. Adesi siapa? Adesi antara cairan dengan dinding wadahnya lebih besar daripada kohesi cairannya. Berarti jawabannya C. Oh maaf, bukan dengan dinding dari cawannya loh ya, tapi dengan dinding pipa kapilernya. Jadi gaya adesi cairan dengan pipa kapiler yang lebih besar. Bukan dengan dinding cawannya, tapi dengan kapilernya. Jadi jawabannya A. Oke. Nomor 8 ini membicarakan tentang peristiwa tegangan permukaan sebenarnya ya. Bahwa tegangan permukaan gamma itu adalah F dibagi 2L. Nah, ini yang diperlukan gayanya. Berarti F-nya ya. Apa F-nya berarti? Gamma dikalikan 2L. Udah, kalikan aja. Gammanya itu 0,073. Kamu kalikan dengan 2. L-nya itu ini 12 cm. Dibuat meter. 0,12. Jadi gaya yang diperlukan adalah 0,073 dikalikan 0,24. Ya udah, lebih kurang 70 aja ya, dibagi 4. Nggak nyampe 20 kan? Berarti 0,0175. Persis seperti jawaban B tersebut. Oke. Kemudian nomor 9 ini membicarakan kembali tentang kapilaritas. Yaitu, ingat naik turunnya itu 2 gamma dikalikan cos theta. Berarti 120 derajat. Berarti minus ya. Dibagi dengan rho GR. Saya punya cara cepat kalau jawaban A sampai E beda semua. Bodo amat dengan satuan, masukin angkanya saja. Yaitu 2. Ini tegangan permukaannya. Koma nggak usah pikirin. Yang namanya cos 120 itu kan min setengah. Min artinya turun, berarti setengah aja. Rho-nya juga sama ya, 136. G-nya 10 itu 1. Jari-jarinya juga 1. Habis. Tuh. Ternyata habis semuanya. Tinggal 1. Berarti jawabannya yang A tersebut. Itu trik-trik perhitungan cepatnya. Oke? Nah, ini nomor terakhir membicarakan tentang kecepatan terminal. Masih ingat, rumus kecepatan terminal adalah 2R kuadrat kali G dibagi 9 viskositas. Rho benda dikurangi rho fluida. Kalau kita bicarakan air hujan, berarti bendanya itu air ya, 1000. Sebagai fluidanya itu udara. Kalau kamu lihat tidak ada angka yang sama, berarti kita ngasal aja ngitungnya, yaitu 2. Jari-jarinya adalah 0,2. Anggap aja 2, satuan, nggak usah pikirin. 2 kuadrat 4, G itu 10. Masukin 1, dan di sini adalah 9. Koefisien viskositasnya 1,8 pangkat min 5. Anggap saja 18. Lalu rho bendanya. Apa bendanya tadi? Tetes air hujan 1000 dikurangi 1 koma. Namanya 1000 dikurangi 1 koma itu ya tetap 1000. 1000 itu ya 1. Coret-coret. Jadi kalau dihitung kira-kira menjadi adalah 4 dibagi 81. Kalau dibulatkan ya 40 saja dibagi 8. Jadi dibulatkan pasti 5. Siapa yang dibulatkan 5? Yaitu 4,83. Berarti jawabannya D tersebut. Bisa ya, itulah cara-cara pembahasan gampang. Kalau kamu menghadapi soal-soal ulangan dan yang lain ya, harus diperhatikan. Selain hafal rumus, trik-trik cara cepatnya juga harus tahu. Itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.